Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman. Saya akan menjelaskan tentang proyek saya untuk ML proses. Uh, Pertama-tama saya akan menjelaskan dataset yang digunakan. Nah, jadi uh, di sini saya akan melakukan deep learning terhadap untuk memprediksi leakage pada pipa minyak, begitu ya. Jadi saya ingin memprediksi misalkan ada pipa minyak sepanjang 80 km. Nah, saya ingin memprediksi tuh eh, jika terjadi kebocoran, di mana bocornya, berapa tingkat kebocorannya. Nah, itu saya menggunakan machine learning untuk melakukan hal tersebut. Saya akan masuk ke dataset. Nah, dataset karena sangat sulit ya untuk mendapatkan dataset eh, dari lapangan begitu. Sehingga saya membuat dataset sintetik, eh, dataset sintetik yang dimana itu ada sekitar 1995 baris dengan variabel berupa leak location, inlet pressure, outlet pressure, leak rate, dan delta pressure gitu. Nah, ini adalah data yang digunakan. Data yang digunakan itu menggunakan asumsi data fluidanya, misalkan uh, sebentar water cut, gore, gas specific gravity. Ini adalah hal-hal yang mendefinisikan mekanika fluidanya begitu. Nah, kemudian sebentar. Nah, kemudian untuk dataset yang digunakan untuk uh, melakukan prediksi yaitu adalah inlet pressure. Inlet pressure itu adalah uh, pressure, tekanan yang sudah sudah didesain untuk pipa tersebut begitu. Jadi nilainya konstan. Nah, kemudian jika terjadi kebocoran itu akan terjadi pengurangan tekanan begitu ya. Pengurangan tekanan terhadap pipanya. Nah, delta pressure itu yang akan digunakan itu adalah uh, selisih antara yang seharusnya dan turunnya berapa begitu. Jadi dia turun berapa sih gitu. Itu adalah delta pressure gitu ya. Pressure difference. Nah, kemudian yang kita ingin dapatkan dan juga masuk ke dalam training model adalah leak rate dan leak location. Uh, Leak rate ini dia nanti lajunya itu diasumsikan terlebih dahulu. Dan di sini diasumsikan 1%. Nah, kemudian leak locationnya ini uh, dimasukkan terlebih dahulu begitu ya. Nanti juga akan dilakukan uh, machine learning training data di mana sih sebenarnya dia terjadi gitu leak locationnya itu. Nah, objektif eksplorasinya itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan, kita ingin menemukan lokasi kebocoran dan kita ingin juga menemukan tingkat kebocoran itu berapa sih. Nah, bagaimana cara melakukan hal tersebut? Saya menggunakan deep learning yaitu sebentar. Nah, ini deep learning yaitu backpropagation neural network ya, dimana dia menggunakan hidden layer dan layernya lebih dari 3. Biasanya itu semua layer yang lebih dari 3 disebut deep learning system gitu. Nah, algoritmanya secara singkat ya, itu kita inisialisasi seluruh weight dan unit dari datanya menjadi nilai kecil yang acak. Nah, kemudian dia menjadi training pattern, kita training pattern terus dan dilakukan analisis feed forward dan back propagation. Setelah kita lakukan training pattern itu, kita dapatkan total errornya. Training dilakukan hingga total error lebih kecil daripada suatu nilai toleransi error gitu. Nah, secara spesifik project ini saya lakukan yaitu saya melakukan pembacaan data, pre-processing, pembuatan baseline model,
tuning, kemudian evaluasi tiap model dengan mean absolute error dan memilih model dengan mean absolute error terkecil. Kita lanjut langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini di awal karena dia merupakan data sintetik, jadi saya tidak melakukan eksplorasi data analisis. Kenapa? Karena datanya sudah ideal begitu. Tidak perlu dilakukan misalkan missing data, itu pre-processing ya. Missing data, atau dia ada skew, atau dia ada apapun itu gitu, outliers dan segala macamnya, itu tidak dilakukan karena kita menggunakan data sintetik. Kemudian sebentar. Nah, kemudian juga sehingga pada saat preparing data saya cuma hanya melakukan pembacaan terhadap datanya saja begitu. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan pre-processing. Pre-processing saya hanya melakukan data split ya, data split untuk train, test, dan untuk input dan outputnya. Setelah saya melakukan itu, saya melakukan baseline ANN. Artinya kan buat apa sih kalau kita make deep learning kalau misalkan ANN aja udah bagus gitu. Nah, begitu. Feature yang saya gunakan yaitu adalah layer normalization. Jadi untuk setiap deep learning dan lain sebagainya itu saya menggunakan normalisasi begitu ya. Saya buat baseline-nya ini kira-kira seperti ini ya, modelnya begitu. Ada layernya. Ini ada 2 hidden layer, ada satu normalisasi, ini input layernya, input layer awal, kemudian ada output layernya begitu. Nah, ini adalah history trainingnya. Kalau kita lihat history trainingnya seperti ini ya, dia membutuhkan kira-kira 200 epoch untuk errornya itu cukup bisa diterima begitu, atau mungkin perbedaannya sudah terlalu sedikit. Kemudian kita melakukan prediction di data train dan di data test. Nah, ini adalah ketika dia melakukan prediksi terhadap leak location dan true values-nya. Artinya kita cek terhadap true values yang dipakai. Ini kan data dari dataset kita. Nah, ini adalah data dari machine learning-nya begitu. Melakukan prediksinya, leak location-nya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, dari data leak location ini yang menarik itu metode ini tuh dari distribusi di sini kita bisa memprediksi leak rate-nya, tingkat kebocorannya itu berapa sih gitu. Nah, ini akan dilakukan leak rate-nya. Nah, dia akan mencoba ya leak rate awal ini kan 280 1% gitu ya, 2%, kemudian dia coba 3% gitu, dan seterusnya begitu. Nah, kemudian setelah itu dia akan melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, mana sih yang paling bagus gitu ya, yang sesuai gitu dengan dataset yang udah ada gitu. Ini dataset ini tuh berdasarkan simulationnya, prediction simulation, berdasarkan ini tadi data dari sininya gitu. Nah, setelah itu kita melakukan perbandingan dengan hyperparameternya ya, dengan with different layers gitu. Nah, layer ini di sini saya coba dari 2 layer sampai 7 layer. Cukup sama ya. Ini ada hidden layernya 2 gitu ya. Nah, ini ketika dia melakukan analisis leak rate dengan 2 hidden layer. Dilakukan terhadap 6 hyperparameter itu. Kemudian
Mohon maaf, ini saya skip sampai bawah. Kemudian kita memilih mengevaluasi tiap modelnya. Nih, kita melakukan evaluasi terhadap tiap modelnya berdasarkan metrik mean absolute error begitu. Nah, setelah kita dapatkan metrik mean absolute errornya, kita plot ya, biar kelihatan dengan mata kita. Nah, ini bisa kelihatan mean absolute error untuk tiap layernya. 2 layer sangat tinggi, 3 layer mulai turun, yang paling kecil adalah 4 layer. Ini adalah mean absolute errornya, realnya, angkanya seperti ini, yaitu 177, 80, 49 gitu ya. Nah, karena memilih modelnya paling kecil, maka kita memilih 4 layer gitu. Model deep learning dengan hyperparameter 4 layer gitu. Ini juga kita pernah melakukan analisis terhadap external test data ya. Nah, seperti ini. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.